Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat datang di ibadah Minggu GKRHI Jemaat El Shaddai. Kita bersyukur kalau hari ini kita sudah sampai di awal bulan Oktober. Kita akan sama-sama memasuki bulan yang baru. Dan juga kalau di minggu pertama Bapak Ibu Saudara kita akan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan hosti dan juga anggur untuk kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya mau undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sepanjang Tuhan Yesus tahun ini Bapa kami boleh melewati Bapa hari-hari Tuhan Yesus dengan pertolongan-Mu Tuhan. Kalau juga Tuhan Yesus kami sudah sekarang berada di bulan Oktober Bapa, kami bersyukur Tuhan kami bisa masih tetap ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan kalau hari ini juga Bapa kami mau datang Tuhan Yesus untuk beribadah, untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang layakkan setiap kami Tuhan, Engkau yang sucikan setiap kami Bapa, biar kami bisa Tuhan Yesus datang ke hadirat-Mu Bapa. Tuhan kami mau buka ibadah kami dari awal Tuhan Yesus sampai nanti di akhirnya Bapa, biar benar-benar Tuhan Yesus semua ada di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian kita yang pertama. Kita mau sama-sama bersyukur buat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku ya Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari sama-sama kita katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa
bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran. Mari Bapak Ibu kita katakan, betapa kagum, oh kami melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran. Katakan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau nyatakan kekaguman kita mau angkat pujian ini dari awal. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh kagum, kami sungguh hormat Tuhan atas setiap perbuatan-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, hikmat-Mu tidak terselami Tuhan. Kasih-Mu dalam tak terduga buat kehidupan kami Bapa. Untuk itu kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita karena kami memiliki Allah seperti-Mu. Sekarang kami siap Tuhan untuk bersuka cita dan melompat dan menari bagi nama-Mu. Sama-sama umat yang percaya kita mau katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada sukacita pagi hari ini, amin. Bisa memasuki bulan yang baru di tahun 2021 ini. Kita bersyukur ya, kita sudah melewati banyak hal, tapi Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita mau angkat pujian kita mau katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tentunya langkah Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Kita mau katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita percaya kalau kita bisa sampai hari ini benar-benar itu semua karena tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita masih mau bersuka cita, kita masih mau nyatakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Untuk itu saya mau undang Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat tangan kita lagi, kita mau lambaikan lagi, kita mau katakan glory haleluya. Siap ya? Glory
Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Sambil lambaikan Bapak Ibu. Glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih semangat lagi. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Kita angkat tangan kita. Glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Kita angkat pujian ini dari awal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Yang percaya katakan amin. Percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari lambaikan tangan kita, katakan glory haleluya, glory haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, haleluya, di dalam namanya ada keselamatan sekali lagi Bapak Ibu, glory haleluya, glory haleluya, haleluya, oh haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Udah ngos-ngosan ya, saya udah ngos-ngosan. Kita mau teduhkan hati kita mau siapkan hati kita untuk lebih lagi kita mau masuk ke dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya mengundang kita semua untuk kembali bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
kalau kami boleh Tuhan Yesus punya kekuatan Tuhan untuk bersuka cita memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau memasuki firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan Bapa sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini bisa masuk ke dalam setiap hati kami. Berikan kami hati hamba Tuhan Yesus supaya kami bisa mendengar dan menerima setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita mau angkat pujian kita berikutnya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita katakan, bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban. Sambil bangkit berdiri kita mau katakan, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku. Dia
menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur kembali ya Bapa untuk pertemuan kami, untuk ibadah kami. Kami mendapatkan kasih-Mu Tuhan, karunia-Mu Tuhan untuk bisa lebih lagi memuji-muji Engkau, dan biarlah Tuhan persekutuan kami bukan hanya di dalam kami Tuhan, dalam dunia ini Tuhan, tapi benar-benar dalam roh dan kebenaran-Mu, sehingga kami mendapatkan ajaran-Mu yang lebih lagi. Mari Tuhan, Kau yang pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan Kau berfirman Tuhan, berkuasa atas lidah, bibir, perkataan yang berkuasa atas ibadah kami semua, dan mari Tuhan Kau yang memberkati, mengurapi, memberikan hikmat wahyu ilahi lebih lagi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, shalom semuanya. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini ada dalam berkat dan pelindungan Tuhan. Untuk itu saudaraku, kita selalu ada di dalam pertemuan-pertemuan di mana kita juga bisa masih terus melihat pertolongan, masih terus melihat mukjizat-mukjizat. Untuk itu saudaraku, apakah kita yang percaya nggak mau lebih sungguh lagi, sehingga setiap pertemuan kita, ya kita berharap semuanya, oh saya mau dapat lebih lagi, saya mau lihat mukjizat hari ini, saya mau mendengarkan suara Tuhan hari ini, dan siapa yang bisa mendengarkan, saya percaya disitulah ada komunikasi dengan Tuhan. Ketika saudaraku, kalau mungkin saudaraku juga, oh saya nggak bisa dengar suara Tuhan, tapi kalau saudaraku bisa mendengarkan firman Tuhan, saudaraku dengarkan firman Tuhan baik-baik, disitulah saudaraku Tuhan akan berbicara lewat apapun juga, terlebih lagi lewat firman Tuhan. Jadi kalau saudaraku, kita ini selalu ya menurut saya kita ini dihidupkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang kita nggak ada kehidupan rohani sama sekali sebelum mengenal Tuhan. Atau bahkan mungkin ada rohani, saya merasakan juga saya hidup secara rohani, itu pun juga tidak bisa saya bilang sulit lah untuk merasakan hadirat Tuhan, sulit untuk menembus Tuhan. Nah kalau sekarang saya rasakan sama Tuhan itu bisa dirasakan betul. Sama Tuhan itu bisa dinikmati, bisa dirasakan. Jadi saudaraku, supaya kita yang ibadah itu menikmati. Sekalipun saudaraku banyak pergumulan, tapi nikmatilah hadirat Tuhan. Nikmati saudaraku ya. Apa pergumulan kita hari ini? Bukan itu yang kita nikmati atau itu yang kita pikirkan, itu yang kita rasakan. Tetapi coba nikmati hadirat Tuhan. Nikmati ibadah-ibadah kita. Supaya dengan kita bersama dengan Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, akhirnya apa yang kita rasakan itu tergantikan. Makanya kalau Yesus disalib, lalu saudaraku masih keberatan hari ini, artinya perlu masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Sehingga saudaraku bisa merasakan kelegaan, bisa merasakan damai, bisa merasakan kelepasan. Untuk itu saudaraku, hari ini firman Tuhan apa saudaraku ya? Perjamuan kudus. Nah, yang mau dibicarakan apa? Perjamuan kudus. Perjamuan kudus terjadi. Perjamuan kudus ada. Ibadah kita unik saudaraku ya. Ada perjamuan ya. Mungkin kalau ya saya nggak tahu ya saudaraku ya. Cuman ya ibadah kita orang Kristen itu ya panggil Tuhannya Bapa ya. Terus ada perjamuannya. Berarti ada perkumpulan. Ada pesta. Ada makanan. Ada minuman. Nah, barangkali saudaraku hari ini bisa berpikir, oh, atau bahkan sedang merasakan, ya boro-boro berpesta bu. Atau bahkan mau makan minum yang lebih mungkin sulit. Saudaraku, kita ini ada perjamuan kudus. Perjamuan yang suci. Ya, jadi yang akan dibicarakan apa? Perjamuan kudus. Dan berhubung juga dengan biasa setiap awal bulan, maaf saudaraku, ada perjamuan kudus. Nah, sementara yang akan dibicarakan sekarang perjamuan kudus. Di dalam ibadah kita, di dalam persekutuan kita, di dalam gereja, dalam keimanan kita, saudaraku, ada makan dan minum. Kenapa? Disinilah kadang-kadang orang berpikir kok ibadahnya makan-makan atau ibadahnya kok minum-minum. Saudaraku, sebenarnya nggak seperti yang dunia kerjakan. Di dalam ibadah kita ada makan minum yang dalam arti di dalam roh. Bukan makan-makan yang seperti kita biasakan di pesta, mungkin lagi ibadah muter cari makan, lagi ibadah muter cari minum. Ya, itu beda. Itu namanya makan biasa, nggak ada sakralnya. Tetapi di sini ada makan minum yang sakral. Ada makan minum yang kudus. Makanya
ada pesta yang kudus, ada makan minum yang kudus. Makanya dibilang apa? Perjamuan kudus, perjamuan yang suci. Di mana ada jamuannya juga. Ya, saya percaya kalau ada jamuannya pasti juga ada orangnya, saudaraku ya. Untuk itu kita harus benar-benar ya, karena di sini banyak pasti ya orang Kristen yang tidak tahu maknanya dari perjamuan kudus. Ya, kalau ini buat kita bagaimana, apa sebenarnya perjamuan kudus itu? Ya kalau mungkin mengingat kematian Tuhan Yesus, lalu pengorbanannya di atas salib, dan disitulah ada tubuh dan darah Yesus. Tetapi saudaraku, kalau bicara perjamuan kudus, sebenarnya ini dalam satu perkumpulan yang dimana ada makan dan minum. Nah saudaraku, berarti kita anak-anak Tuhan. Bisa dibilang kalau kita berkumpul, kita bersama-sama, sebenarnya kita tuh sudah berpesta. Nah bagaimana keadaan pesta itu saudaraku ya? Keadaan pesta itu ada baju bagus, ada makan-makanan yang bagus, ada minuman-minuman yang bagus. Jadi sebenarnya kalau saudaraku sadar, kita orang Kristen sadar, di mana kita yang percaya Tuhan Yesus adalah memiliki hubungan yang sangat-sangat indah. Memiliki hubungan yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena dihubungkan juga adanya perjamuan. Nah, perjamuan itu berarti ada juga mejanya, ada makanannya, ada minumannya. Nah, ada hubungannya dengan pesta enggak? Iya pasti saudaraku ya. Kalau udah dibilang perjamuan berarti ada pesta. Jadi anak-anak Tuhan kenapa Bu? Buktinya juga masih susah dengan keadaan-keadaan itu. Ya karena saudaraku ya, kalau mengingat ini sebenarnya, kenapa orang Kristen nggak bisa menikmati? Kalau kita nggak tahu kebenarannya di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudaraku tetap minus. Kenapa minus di sini? Ya kalau saya bilang, saya bukan bicara glamor atau saudaraku yang show off di mana-mana untuk jadi orang Kristen mesti harus nunjukin hal yang tidak saudaraku ya. Tetapi perjamuan kudus, perjamuan suci di sini benar-benar mewujudkan, menyatakan bahwa kehidupan Tuhan di tengah-tengah kita. Untuk itu udah pasti dia akan membagikan makan minumnya itu kepada kita. Dan untuk apa? Karena di sini bukan hanya sekedar makan dunia. Bukan sekedar makan minum dunia, saudaraku ya, tapi kenapa dengan perjamuan kudus ini ada sesuatu, ya ada mukjizatnya, ada kuasanya, bahkan juga ada yang membuat kita kekal, yang membuat kita juga sembuh. Nah ini bedanya saudaraku, jadi bukan makan biasa, tetapi di sini ada makanan yang kudus, saudaraku ya. Jadi dengan makan minum yang kudus, artinya itulah yang menguduskan hidup kita untuk kita bisa hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saya percaya kalau hidup kita di sana, ya nanti saja hari ini sudah dijamu Tuhan. Ya tentu untuk hari ini siapa yang serius mengenal Tuhan, siapa yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, pasti hidupnya dijamu Tuhan Yesus. Dipelihara, bahkan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makanya kita diajarin doa Bapa kami. Kenapa? Ya di bumi seperti di sorga. Jadi hidup kita di bumi seperti di sorga. Nah, kali ini saudaraku ya, kalau diingatkan untuk perjamuan kudus ya, supaya kita walaupun masih ada di bumi saudaraku, tetapi kita sudah bisa hidup seperti di sorga karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Jadi dengan Tuhannya di mana? Di dalam kita perjamuan. Ya, jadi kalau ngomong perjamuan kudus, saudaraku, supaya kita tahu ada perbedaan saudaraku dengan dunia ini. Jadi pestanya pesta kudus, makan minumnya juga makanan yang kudus, persekutuannya juga persekutuan yang kudus. Jadi bukan sekedar ngumpul pesta atau arisan atau yang lain secara aktivitas dunia, tapi ini di dalam kekudusan ya. Jadi saudaraku kalau mau masuk dalam perjamuan kudus harus pakai baju yang bagus ya dari sekarang. Jadi baju yang bagus apa? Saudaraku persiapkan ya, hatinya yang bagus, pikirannya yang bagus, jangan negatif. Saudaraku mau khotbah pasti ntar gini, wah pasti lama. Yang jelek-jelek yang diambil satu. Yang kedua pasti itu aja. Yang ketiga pasti nanti menyinggung saya. Nanti pasti gini-gini. Saudaraku, mau ada dalam kekudusan ya. Ya, memang itu ada semuanya. Yang berbentuk sudah kupikirkan itu semua itu ada. Nah, cuman kita mau kemana? Ya, kita mau kemana? Kalau saya secara pribadi mau masuk ke ruang yang maha kudus. Di mana Tuhan ada. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan juga ada bersama-sama. Untuk itu kita yang mau masuk berarti masuk dalam ruangan yang sama, dalam hidup yang sama, pikiran yang sama, dengan tujuan hanya satu, yang kudus. Jadi jangan saudaraku ketika kita beribadah sudah langsung berpikiran negatif. Kenapa? Karena itu
bukan tempat yang kudus. Jadi kalau saudaraku mau ibadah, mau apalagi mau terima perjamuan kudus, apalagi hari ini juga temanya perjamuan kudus, saudaraku harus benar-benar pakai baju yang bagus. Baju yang bagus itu apa? Itulah hidup kita. Ya, supaya kita pakai baju kebenaran, dia di Efesus bilang gitu kan. Jadi baju jirahkan kebenaran. Nah, saudaraku, siapa yang hidup benar? Ya berarti bajunya ini yang benar, yang nggak benar nggak dipakai. Nah, kalau saudaraku mau mengingat bagaimana kematian Tuhan Yesus, ya di sini waktu Tuhan Yesus masih hidup pun ada. Jadi kita ambil dari mana? Yohanes 2 ya, ayat 1 sampai 11. Saudaraku, inilah yang terjadi, saudaraku ya. Kita lihat perkawinan di Kana ya. Ini berarti kan kalau bicara perjamuan kudus, di mana ada anggur ya, di mana ada makan dan minum, itu berarti di dalam pesta. Dan inilah mukjizat pertama. Tapi banyakkah yang bisa mengetahui bahwa di sini Tuhan sudah menunjukkan dirinya ya, bahwa dia membawa satu perubahan. Kehadiran Tuhan Yesus membawa satu perubahan ya, transformasi, reformasi terjadi ketika Yesus hadir. Nah, siapa yang hari ini mau merasakan bahwa oh Tuhan, aku mau berubah. Oh ya Tuhan, aku mau benar-benar ada terobosan-terobosan dalam hidup saya. Aku mau ada ya bukan batu loncatan ya saudaraku. Kalau melompat bukan berarti untuk melompat dan untuk jatuh, tetapi memang benar-benar ada lonjakan-lonjakan yang membuat kita benar-benar memang hidup yang mengagetkan, menggemparkan, tapi karena rohaninya ya, bukan karena dunianya, tapi karena rohaninya. Jadi di sini saudaraku lihat ya, Tuhan udah menunjukkan sesuatu ya buat kita yang mau bersama dengan Dia, yang mau mengundang Dia. Jadi di sini saya ingatkan saudaraku, mungkin ayat ini udah terlalu sering dan biasa, tetapi saya merasakan ini luar biasa karena hari ini bicara perjamuan kudus, di mana ada makan minum yang kudus, ada pertemuan yang kudus, ya, ada perkumpulan yang kudus. Dan di sini udah pasti maksud saya ada mukjizat, ada perubahan. Nah, siapa yang sudah masuk, saudaraku, saya harapkan karena masuk di sini harus kudus, harus benar. Dan disinilah kita harusnya tempatnya ya bersama dengan Tuhan dan menikmati perjamuan ini. Nah, saudaraku yang hari ini mau menikmati perjamuan, sucikan hati kita, sucikan pikiran kita, sucikan baju kita supaya benar-benar kita bisa masuk bersama dengan Tuhan Yesus dan kita bisa menikmati. Dan percaya nggak saudaraku, kalau bisa menikmati ada perubahan yang luar biasa. Amin ya. Jadi inilah firman-Nya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudaraku, ini sudah satu yang kita harus pikirkan. Itu yang harus kita renungkan ya. Bagaimana kalau kehabisan anggur, atau bagaimana ini ya, kalau saudaraku secara dunianya mungkin kalau minum biasa nggak usah aja anggur saudaraku ya, kehabisan aqua aja udah bingung. Kalau pesta nggak ada air minum itu sudah bingung atau juga sudah malu. Bagaimana kalau mungkin udah tradisinya memang ada anggur. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus mau menunjukkan saudaraku ya bahwa Yesus bisa membuat anggur itu cuman saudaraku. Kenapa sih ini yang habis ya? Kenapa anggurnya yang habis? Saudaraku, ini mungkin kelihatannya sepele ya atau simpel. Tetapi bisa nggak saudaraku kalau merenung kira-kira ini maksudnya apa? Saya rasa saudaraku, Tuhan di sini sudah mau berbicara dengan kita. Tuhan sudah mau menunjukkan, karena ini mukjizat yang pertama saudaraku ya. Kalau bicara mukjizat yang pertama ya, setahu saya ini yang saya tahu. Bagaimana saudaraku kalau inilah awal di mana Tuhan memperkenalkan dirinya dengan cara yang luar biasa, tetapi Maria sudah tahu saudaraku memperkenalkan dirinya secara apa saudaraku? Ya inilah, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu yang sebelum-belumnya, tetapi kita bisa lihat bahwa Tuhan itu menunjukkan darahnya sudah dari dulu, menunjukkan perubahan sudah dari dulu, dari awal saudaraku, menunjukkan mukjizatnya sudah dari awal. Nah, kita ingat di sini, kita lihat di sini, kalau yang sungguh-sungguh kita bisa merenungkan, bicara anggur berarti ada ya, ada apa? Kalau kita bicara Yesus, darah Yesus. Makanya kalau saudaraku bicara anggur berarti sudah kekurangan. Berarti saudaraku, bagaimana kalau kita hidup tanpa darah? Ya, kita hidup tanpa air atau tanpa minum. Gimana kalau hidup saudaraku tanpa ada darahnya, tanpa ada minumnya? Saudaraku, kira-kira keadaan itu seperti apa? Ya, jangankan berpesta saudaraku ya, pasti sudah selesai atau mati. Saudaraku, udah bicara apa? Tentang anggur, bicara kehidupan.
Tuhan Yesus di sini sebenarnya udah membawa kehidupan di tengah-tengah manusia. Jadi Tuhan udah menunjukkan kehidupan lewat anggur, lewat perjamuan ini sebenarnya Tuhan udah menggambarkan tentang kehidupan. Bagaimana ketika manusia kehabisan anggur atau kehabisan darah, maksud saya, kehabisan darah, kehabisan air, kehabisan minum. Ya, saya nggak tahu saudaraku nangkap atau tidak. Ya, tetapi di sini saudaraku, kalau orang yang mau belajar, kita harusnya tahu bahwa di sini udah bicara anggur, berarti sudah kehabisan minum. Nah, sama saja kalau saudaraku masuk ke dalam Tuhan, saudaraku anggur bicara darah Yesus. Bagaimana saudaraku kalau manusia kehabisan darah, berarti sudah nggak ada harapan lagi. Ini sebenarnya yang kita perlu merenung, kenapa sih Yesus hadir di sana dengan murid-muridnya ya, dengan ibunya juga datang ke sana, karena apa? Di sini ibu Yesus yang tahu, yang mengenal siapa Yesus. Makanya diam-diam dia berbuat. Saudaraku, kita yang hamba-hamba Tuhan terutama ya, kalau saudaraku tahu bahwa Yesus bisa melakukan mukjizat, hamba-hamba Tuhan harusnya bereaksi. Hamba-hamba Tuhan harusnya action, bergerak. Bahwa Yesusnya, Tuhannya bisa mengadakan mukjizat. Jadi hamba-hamba Tuhan harusnya nggak diam. Hamba-hamba Tuhan bergerak, hamba-hamba Tuhan bereaksi untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita punya kuasa, bahwa Tuhan kita bisa merubah. Jadi hamba-hamba Tuhan harusnya menyiarkan, menyampaikan kepada umatnya bahwa Tuhan kita hadir membawa perubahan, bahwa Tuhan kita membawa reformasi, saudaraku, membawa perubahan-perubahan yang luar biasa. Makanya kalau saudaraku, kita yang hidup mengenal Tuhan lalu hamba Tuhannya diam-diam atau bahkan takut menyampaikan kebenaran, saudaraku, kebenaran semua harus disampaikan. Tujuannya untuk apa saudaraku ya? Tujuannya untuk bisa semua orang tahu bahwa Tuhan itulah yang benar-benar mau hadir di tengah-tengah kita dan akan berubah hidup kita. Makanya kita harus tahu, orang-orang Kristen, terutama juga hamba-hamba Tuhan, harusnya tahu bahwa Tuhan kita bisa melakukan apa-apa. Bisa melakukan apapun juga. Makanya kok saudaraku, di sini apa ya? Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Hamba Tuhan harusnya seperti ini. Ya. Harusnya bilang, ini jemaatmu butuh ini. Jemaatmu butuh ini. Dan inilah pada saat itu yang paling tahu siapa Tuhan Yesus. Yaitu siapa? Ibu Yesus. Ya, Maria. Saudaraku, hamba Tuhan itu diutus untuk jadi alat. Siapa yang bisa menyampaikan bahwa Tuhannya punya kuasa? Siapa yang bisa mengatakan bahwa Tuhannya luar biasa? Siapa yang bisa mengatakan ya atau menceritakan kepada umat, kepada jemaat, kalau bukan hamba Tuhan? Untuk itu saudaraku, ini peran utama. Hamba-hamba Tuhan yang bisa menyampaikan kepada jemaat, ya, apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Saudaraku, nggak bisa. Kalau kita jadi pendeta, mungkin hanya ya semua melihat yang baik-baik aja. Atau hanya melihat persembahan saja. Atau hanya melihat uangnya saja. Atau melihat kehidupan-kehidupan yang biasa saja. Yang harus kita lihat apa yang habis sama mereka. Apa yang gak ada sama mereka. Apa yang terjadi sama mereka. Kita laporkan kepada Tuhan. Kita undang Tuhan. Supaya Tuhan hadir. Tuhan berbuat sesuatu. Hari ini saudaraku, saya gak tahu apa yang harus saya katakan. Tapi ini dahsyat Tuhan, luar biasa. Ditaruh di mulut saya untuk memperkatakan. Bahwa hamba Tuhan harus tahu apa yang terjadi, ya, apa yang kurang dalam kehidupan jemaatnya. Mungkin saya pun bukan hamba Tuhan yang sempurna, tetapi dengan mengatakan ini, saudaraku ya, sejujurnya saya juga harus lebih lagi belajar. Kalaupun tidak bisa memenuhi, itu juga bukan urusan saya. Tetapi kita harus tahu, ya, karena kadang-kadang juga saya tergerak aja begitu. Ayo kita berdoa bareng, ayo kita Zoom. Kenapa? Ya karena saya melihat banyak yang sakit. Ya, saya juga tergerak untuk yang lain-lain. Hanya kadang-kadang belum tentu nyampe, saudaraku ya. Tapi saya secara pribadi, saya sudah tahu bahwa Tuhanku sanggup. Ya, Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Tuhan sanggup akan membuat mukjizat. Untuk itu saudaraku, kalau kita tahu bahwa Tuhan kita sanggup, Tuhan kita bisa, harusnya kita memperkatakan kepada semua orang.
Tuhan kita bisa, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Buat kita yang percaya, untuk itu kita para hamba Tuhan, atau saudaraku yang ada di dalam satu gereja, yang sudah tahu bahwa kita melayani itu seperti apa. Tidak ada yang lain saudaraku, bukan ceritakan tetangga, bukan ceritakan orang lain, kita ceritakan tentang Tuhan. Dengan keadaan kita bawa Tuhan ke tengah-tengah. Di mana orang membutuhkan. Untuk itu kok saudaraku yang benar di hadapan Tuhan. Tentu tidak akan melakukan yang lain-lain. Selain menceritakan bahwa Tuhan yang sanggup. Atau selain membawa beban-beban jemaatnya kepada Tuhan. Dan inilah saudaraku ya, saya punya catatan yang luar biasa hari ini karena apa? Ya, ini tugas hamba Tuhan memperhatikan. Dia yang turun langsung, dia juga yang melaporkan. Ya, apa yang terjadi di sini? Ya kan? Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus. Nah, bergerak saudaraku ya. Jadi memperhatikannya di sini saudaraku ya. Ya, jujur aja kadang-kadang saya sendiri waktu saudaraku bisa dibilang sulit sekali untuk punya waktu sendiri. Ya, baik langsung, telepon, datang, ya, bahkan jarak dekat, jarak jauh. Walaupun kadang-kadang saya udah jalan, saya rasa belum jalan. Walaupun saya udah pergi, rasanya saya belum pergi. Kenapa? Karena memang sebenarnya perjalanannya, kepergiannya memang dalam rangka yang harus mengerjakan yang harus saya kerjakan. Untuk itu kok saudaraku ya, di sini saya bisa merasakan, saya juga ada beban saudaraku ya, beban. Saya juga merasakan, bahkan saya ini agak sensitifnya terlalu parah menurut saya. Jadi kalau saudaraku ada yang terjadi dalam kehidupan jemaat ini kurang baik, atau bahkan dalam incaran Tuhan, dalam panggilan Tuhan, saudaraku saya yang jatuh bangun saya berdoa. Maksudnya kenapa saya bilang jatuh bangun? Ya saya terjatuh-jatuh benar. Ada beberapa yang saudaraku saya berjuang. Saya terus berjuang. Kadang-kadang saya juga nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi ternyata itu benar. Dan saudaraku, mungkin banyak juga yang seperti itu. Tetapi menurut saya terlalu sensitif. Sehingga saya sering stres merasakan kehidupan jemaat yang diambang-ambang kehancuran karena dipanggil Tuhan. Diambang-ambang. Ya, itu yang membuat saya berguling-guling waktu berdoa. Karena saya tahu bahwa ini akan terjadi seperti ini. Ini akan terjadi seperti ini. Dan akhirnya itu yang menjadi justru persoalan saya tuh di situ. Siang malam saya mikirkan si A. Saya mikirkan ini, aduh ini parah. Aduh ini parah, ini parah, ini parah. Jadi itu yang menjadi beban saya, saudaraku ya, itu yang terus-terus. Jadi saya baru belakangan ini merasakan iya ya. Ya kenapa sampai sehebat itu? Berarti Tuhan begitu baik. Sehingga saya bisa merasakan, kalau saya nggak ngerasain saya nggak doa saudaraku ya. Tapi saya bisa merasakan, jadi di mana yang saya gumulin itu, ternyata memang parah keadaannya. Dan itu banyak, bukan 1-2 orang. Ya, bukan 1-2 orang. Yang saya sudah dengar apa kata Tuhan, yang saya udah dengar, saya udah lihat, ya. Tetapi kebanyakan memang tidak terus terang dengan saya. Tetapi Tuhan yang terus terang dengan saya. Tuhan yang memberitahu saya. Orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini. Akhirnya saya berdoa sendiri. Ya, akhirnya saya di rumah juga bergumul sendiri. Jadi sepertinya jadi topik dalam kehidupan saya. Bangun tidur, mau tidur, hanya orang ini. Ya, saya berdoa, hanya orang ini. Jadi itu yang terus menjadi ya trending dalam roh saya. Yang harus saya terus gumulin, yang terus saya doakan, yang terus saya harus perkatakan. Dan itulah saudaraku ya, kadang-kadang itu nggak cukup setahun, kadang bertahun-tahun. Dan satu selesai, banyak lagi yang lainnya. Jadi sekali saya berpikir, aduh itu benar-benar saudaraku, saya rasakan itu. Makanya kalau saudaraku nggak ngomong pun, saudaraku nggak lapor, katakan, oh saya nggak cerita sama ibu, mungkin dengan masalah saya nggak cerita sama ibu. Ibu nggak tahu, dipikir, saudaraku, apa yang di belakang itu? Apa yang terjadi? Bahkan ada yang dia alami, bahkan yang akan terjadi, ya nanti akan begini. Itu yang kadang-kadang saya nggak sanggup, saudaraku ya, nggak sanggup untuk yang nanti apa akan terjadi. Sehingga saya berdoa untuk supaya
Jemaat itu tanggap akan kehidupannya. Jemaat itu peka akan keadaannya. Sehingga tidak melangkah lebih jauh. Sehingga tidak terlalu jatuh. Sehingga tidak terlalu jauh dari Tuhan. Tapi bisa mendekat sama Tuhan. Dan saudaraku, bukti-bukti ini sudah terus terjadi. Dari dulu. Cuman saya baru sadar. Dari awal saudaraku ya. Makanya itu kadang-kadang saya gak usah diundang. Tiba-tiba saya datang, saya akan mendoakan. Saya akan ke rumah kamu, saya akan mendoakan. Saya termasuk gak diundang, kenapa? Karena memang saya udah tahu. Makanya saya datang sendiri. Ya, saya gak diundang, saya minta datang. Saya gak diundang, saya minta ke rumah. Saya gak diundang, saya mau mendoakan. Karena saya memang sudah merasakan itu. Disitulah saudaraku ya, saya baru merasakan akhir-akhir ini. Ternyata saya diberikan Tuhan kepekaan yang luar biasa. Saudaraku gak tahu. Di rumah pun saya berdoa tanpa saudaraku tahu. Saya berguling-guling manifestasi. Ya, saya berteriak-teriak saudaraku. Hanya untuk seseorang. Dan apa kata Tuhan? Itulah yang ternyata sudah terjadi. Bahkan ada yang jauh di luar kota, bukan di Jakarta. Itu pun Tuhan ngomong sama saya. Itu pun jadi pergumulan saya. Dan banyak lagi saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mungkin diam-diam, sembunyi-sembunyi, ada masalah. Saya udah bergumul lebih dulu. Kalau saudaraku jemaat El Shaddai. Sedangkan bukan jemaat El Shaddai pun, kalau Tuhan tunjukin, hamba Tuhankah yang di luar sana? Saya bergumul sendiri saudaraku ya. Saya bergumul. Ya, buat orang-orang yang ditunjukin Tuhan sama saya. Dan orang-orang yang Tuhan kasih tahu sama saya. Mulai dari jemaat El Shaddai, sampai hamba-hamba Tuhan yang di luar Indonesia, bisa juga luar kota. Itu ditunjukin. Dan itulah saudaraku ya, saya bisa merasakan. Makanya kalau saudaraku di sini Maria itu ngomong, ini kehabisan. Saudaraku, memang benar. Kita bisa merasakan. Kalau kita benar-benar peka di dalam Tuhan, kita bisa merasakan. Dan kalau saudaraku mungkin, ya gak usah bilang kalau saudaraku nangis. Gak usah bilang kalau saudaraku keberatan. Gak usah bilang saudaraku ya. Itu sudah, saya bisa merasakan itu. Makanya saudaraku, di situ beratnya saya. Untuk melayani gak mudah saudaraku ya. Makanya kalau saya nggak terlalu banyak. Dan saya nggak mau merepotkan, kenapa? Ya banyak orang mungkin minta tolong, minta ini, saya nggak mau. Kenapa? Karena sudah tahu. Ya saya justru yang harus bergumul benar, harus berdoa benar. Jadi inilah saudaraku ya tugas hamba Tuhan. Sebenarnya harusnya tahu, kita yang udah kenal Tuhan, kita harus tahu ya tentang pergumulan, apa yang terjadi dalam kehidupan jemaatnya, umatnya. Dan kita yang sudah percaya Tuhan, memang kita yang harus membawa doa, kita yang harus melaporkan kepada Tuhan. Terlebih lagi sebagai gembala atau sebagai pendeta dalam gereja, saudaraku ya harus tahu kekurangan jemaat. Harus tahu kekurangan jemaat dan apa yang dirasakan jemaat. Untuk itu saudaraku, di sini inilah poin utama buat saya, gimana hamba Tuhan harus bereaksi ketika jemaatnya kurang baik keadaannya. Dan itulah caranya untuk mengundang hadirat Tuhan. Caranya untuk mengundang mukjizat Tuhan. Dan kita lihat di sini, kita perhatikan kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba?" Saudaraku, apakah Tuhan Yesus gak menjawab? Walaupun sini waktunya sepertinya belum saudaraku, tapi Tuhan Yesus sudah merespon. Jadi kalau saudaraku kita bisa membawa orang lain kepada Tuhan, atau kita membawa jemaat kepada Tuhan, saya percaya saudaraku, kalau dibawa kepada Tuhan itu akan ada yang berubah saudaraku. Kalau dibilang di sini belum ada atau belum waktunya, ya belum waktunya Tuhan Yesus bekerja, ya belum waktunya. Tapi saudaraku, kita sudah harus tahu bahwa Tuhan akan bekerja. Amin ya. Kita harus tahu segala sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan, yang kita doakan, saudaraku, kita udah harus tahu bahwa Tuhan akan bekerja. Jadi bawa aja sekarang, serahkan aja sekarang. Masalahmu apa? Ya, jarak dekat, jarak jauh, serahkan aja sekarang. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan akan bekerja. Jadi itu inisiatif, saudaraku ya. Inisiatif sebagai orang percaya itu bukan berarti nunggu. Orang percaya bukan nunggu, inisiatif saudaraku ya. Tetapi jangan lupakan Tuhan. Nomor satu, undang dulu Tuhan. Jangan bergerak dulu. Saudaraku, salah besar ketika saudaraku bergerak dulu. Yang ada Tuhan dulu hadir di tengah-tengah kita, kita bergerak, ya, baru kita sendiri yang harus memunculkan apa yang kita akan tunjukin kepada Tuhan. Di situ saudaraku, kita harus tahu bahwa Tuhan akan bekerja.
Tuhan akan melakukan mukjizat, Tuhan akan mengadakan perubahan. Nah, ya, siapa yang nggak senang kalau dengar ngomong perubahan? Tuhan akan mengadakan perubahan. Ya, Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Jadi kalau saudaraku yang tahu, percaya kepada Tuhan, sebenarnya saudaraku, hidup kita luar biasa. Ya. Jadi gimana caranya? Karena kebanyakan memang tidak seperti ini. Jadi urutannya itu nggak jelas. Ikut Tuhan ya udah doa-doa seperti orang ngamuk. Saudaraku ikut Tuhan ya kayak orang mabuk. Nggak seperti itu saudaraku. Tetap ada tata tertibnya saudaraku, walaupun kita bicara roh, dagingnya itu kita juga bisa lihat ada undangan. Tuhan itu juga mau kita undang. Jadi saudaraku kita undang Tuhan, Engkau hadir Tuhan, aku membutuhkan Engkau, aku perlu Engkau sertai aku. Nah, baru saudaraku apa yang terjadi? Begitu ada yang terjadi ya kita tinggal cerita Tuhan ada di situ. Dan apa yang kita harus tahu, kita harus percaya bahwa Tuhan akan bekerja. Tuhan akan melakukan walaupun bukan pada saat ini, walaupun bukan pada saat yang kita mau, tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan bekerja. Untuk itu kalau kita action maksudnya apa? Kalau kita mengundang dia dan kita bergerak menunjukkan masalah, maksudnya apa? Maksudnya supaya Tuhan bekerja. Nah, kalau saudaraku mengundang Tuhan, lalu saudaraku biarin aja, ya Tuhan hadir aja. Saya nggak butuh apa-apa kok, ya biarin aja Tuhan hadir. Toh saya nggak butuh duit, saya nggak butuh ini. Saudaraku undang, suruh Tuhan bekerja. Maksudnya apa saudaraku di sini? Bukan seperti yang dunia, maksudnya oh kok Tuhan diperbudak. Berarti nggak kenal Tuhan. Maksudnya di sini saudaraku ya, kita tahu bahwa Tuhan kita membawa perubahan. Tuhan kita bawa mukjizat. Tuhan kita membawa keajaiban. Boleh nggak orang Kristen bergerak dengan iman? Boleh nggak orang Kristen berdoa mengundang Tuhan? Boleh nggak orang Kristen menghadirkan Tuhan semau-maunya aja? Saudaraku, bisa saja asal saudaraku dengan benar di sini dalam kekudusan. Karena Tuhan hadir pada tempat yang kudus. Kita harus kudus supaya Tuhan yang mau hadir. Untuk itu kenapa kita harus bertobat? Karena disitulah kehadiran Tuhan. Kenapa kita harus kudus? Disitulah kehadiran Tuhan. Jadi kalau saudaraku mau bersama dengan Tuhan, ya kekudusan itu harus ada. Makanya saya bilang perjamuan kudus karena ada pertemuan dengan Tuhan. Ya, ada pertemuan dengan Tuhan. Jadi ini perjamuan yang kudus itu ya di mana ada pesta itu pesta yang ada Tuhan. Makanya kalau saudaraku ini aja yang kita bisa tahu, wah saudaraku bisa ngerti. Lalu saudaraku ya ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau saudaraku nggak mengundang Tuhan, ya lalu saudaraku nggak tahu, nggak mengenal Tuhan, kita nggak jadi hamba Tuhan, kita nggak tahu apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kalau saudaraku juga nggak kenal Tuhan dengan benar, saudaraku nggak tahu kalau Tuhan mau bekerja. Untuk itu orang-orang percaya biasanya ini pokok doanya banyak. Kenapa? Dia harus tahu atau sudah tahu bahwa Tuhannya sanggup menjawab atau sanggup mengubah. Untuk itu di sini apa kata Maria? Ya, di sini Tuhan Yesus jawab, ya, mau apa ya? Apa yang dikatakan kepadamu itu? Ya, kalau dibilang di sini mau apa? Saatnya belum tiba. Saudaraku, artinya apa? Kenapa Maria bergerak? Karena dia tahu bahwa nanti ya Tuhan akan bekerja. Ya, akan ada perubahan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti yang dikatakannya. Jangan berjalan sendiri, melakukan sendiri. Jadi saudaraku, ya seperti yang ada aja. Contohnya, oh ini kehabisan anggur. Jadi apa yang harus dibuat? Ya tentu anggur dong. Nah kalau bicara anggur saudaraku ya seperti tadi saya bilang. Dari awal saya udah bilang, bicara anggur sudah bicara kehidupan. Gimana orang tidak punya darah? Ya, jadi kalau saudaraku gimana kalau saudaraku kehabisan darah? Oh ke PMI dong Bu. Iya, kalau ada saudaraku ya jadi beda. Saudaraku jadi bukan seperti itu. Gimana kalau hidup sudah kekurangan darah, kekurangan anggur berarti ya sudah pahit. Anggur tuh manis saudaraku ya. Dan disitulah cinta Tuhan kepada kita. Di sini kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ya, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya di sini kan apa yang dikatakan? Ya kan? Apa yang dikatakan? Yang dikatakan belum waktunya. Tetapi Maria apa? Apa yang dikatakan kepadamu? Tadi kan Tuhan Yesus sudah bilang sama Maria, sama ibunya, bahwa belum waktunya. Tetapi dia bilang apa? Apa yang dikatakannya? Itulah yang harus kita kerjakan. Itu yang harus dilakukan. Makanya saudaraku ya, benar apa tidak kalau benar-benar Tuhan Yesus bicara seperti itu. Makanya kalau saudaraku kita orang percaya, apa yang dikatakannya itu.
Nah, kalau dibilang apa yang dikatakannya itu saudaraku lakukan, buatlah. Saudaraku berarti kita harus membuat apa yang Tuhan katakan. Harus mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Ya, perintahnya apa, ya, tuntunannya apa yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita kerjakan. Makanya kalau saudaraku yang mengenal Tuhan, saudaraku harusnya sudah tahu bahwa kita harus melakukan bagian kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Sehingga saudaraku enggak pasif, enggak diem aja. Mukjizat enggak terjadi begitu saja tanpa kita berbuat apa-apa. Jadi bagaimana terjadinya Tuhan sampai mengubah, Tuhan sampai bekerja. Karena apa saudaraku ya? Nomor satu kita tahu apa yang menjadi kekurangan. Ya baik kekurangan kita sendiri maupun kekurangan jemaat. Yang kedua saudaraku memang kita tahu ya bahwa Tuhan akan bekerja. Nah setelah itu saudaraku apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus terus mengerjakan, persiapkan untuk apa saudaraku ya? Untuk sampai dinyatakan mukjizat itu, kuasanya itu ya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudaraku perhatikan di sini ya. Kalau tadi Ibu Yesus sudah bilang apa yang dikatakan perbuatlah. Ternyata benar nggak? Tuhan Yesus benar-benar mengatakan. Ya, mengatakan dan apa yang ada itu supaya dipenuhi. Saudaraku, Tuhan beracara kalau kita juga mau beracara. Tuhan mau bekerja kalau kita juga mau bekerja. Nah kalau saudaraku cuman menunggu, aduh saya nggak tahu mau buat apa. Saudaraku membuat sesuatu tuh mukjizat bisa terjadi, itu sepele saudaraku ya. Sepele sekali. Jangan yang sakral-sakral atau yang serem-serem atau yang mesti ya sifatnya yang kelihatannya yang gimana gitu. Saudaraku enggak. Di mana kita bergerak, di mana kita bekerja. Contohnya begini saudaraku ya. Saya secara pribadi, ya bagaimana saya bergerak, bagaimana saya berjalan. Ya contohnya saya diutus Tuhan untuk pengurapan-pengurapan ya, untuk berdoa kemana-mana saudaraku ya. Kadang-kadang di luar pikiran saya cuma mau Tuhan, saya mau berjalan, saya mau bergerak Tuhan Yesus. Saya nggak tahu bagaimana caranya, itu doa saya. Saya nggak mau tahu caranya bagaimana. Yang pasti kalau kuasa Tuhan ada, saya pasti akan sampai dimanapun Tuhan mau. Dan itu saya juga alami saudaraku ya, sudah seperti ini. Jadi kita bergerak saudaraku ya. Saudaraku mau jadi hamba Tuhan, saudaraku nggak bergerak. Saudaraku kalau mau jadi hamba Tuhan atau mungkin mengharapkan mukjizat lah katakan. Saudaraku mengharapkan mukjizat, saudaraku mengharapkan pertolongan, mengharapkan perubahan, atau bahkan mengharapkan kenaikan-kenaikan. Lalu saudaraku nggak berbuat apa-apa. Tentu nggak akan terjadi apa-apa juga. Di sini kenapa Tuhan bekerja? Padahal tadi kan bilang, belum waktunya. Ya kan? Apa yang harus saya lakukan karena waktunya belum tiba. Ya, di situ saudaraku. Tetapi ternyata gerakan-gerakan itu mengundang Tuhan. Gimana kalau perempuan yang 12 tahun pendarahan itu, dia menarik jubahnya. Dan akhirnya kuasa itu terjadi. Kenapa saya bilang, kenapa saya hubungkan ke sana? Karena Tuhan belum menjumpai dia. Bisa dibilang belum menumpangkan tangan. Biasanya saudaraku kan kalau nggak ditumpangin tangan nggak puas. Tetapi orang yang punya akal, orang yang punya niat benar saudaraku, ya dia tahu. Ditarik aja jubahnya, kuasanya bisa mengalir. Jadi gimana saudaraku itu bisa terjadi? Ya kan? Sebenarnya kan belum nyampe itu. Belum nyampe, belum sampai di depan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus pun nggak tahu, ya kan? Tetapi kuasa itu bisa nyampe sama dia. Nah, mungkin kita juga nggak tahu di mana ada Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan seperti apa. Tetapi kita bergerak, kita menuju, kita juga mencari, kita juga mau mengikuti apa yang dikatakan perintah-perintahnya. Di situ saudaraku ya, Tuhan akhirnya beracara, Tuhan akhirnya bekerja. Berapa banyak orang-orang percaya yang bergerak ya? Berapa banyak? Orang-orang yang percaya mau rajin, mau bergerak, mau punya pengertian. Berapa banyak? Karena nggak banyak. Nggak banyak orang yang mau seperti ini. Kebanyakan nunggu. Ya, nanti aja. Nanti aja. Akhirnya nggak ada berubah-berubah. Ya bisa dibilang kalau saya sampai ujung bumi, ya saudaraku yang nunggu ya di situ-situ aja. Saya bisa bergerak tiap hari, ya ada orang yang nunggu aja ya nggak bergerak kemana-mana. Padahal dengan kita bergerak, Tuhan bergerak. Ya, kita bekerja, Tuhan juga bekerja. Ya kan? Itu kalau bicara kita ada bersama dengan Tuhan.
Kalau kita melibatkan Tuhan, apalagi kita diutus Tuhan. Ketika kita sudah tahu diutus, ketika kita sudah tahu bahwa kita hamba Tuhan, lalu saudaraku bergerak, saya percaya Tuhan turun tangan. Amin. Ya, amin. Kuasanya, mukjizatnya, baik dananya, apapun itu, saudaraku ya. Mau nggak Tuhan bekerja? Mau nggak Tuhan menyatakan kuasanya? Mau nggak Tuhan merubah kehidupan saudara? Kalau saudaraku nggak mau bergerak apa-apa, ya saudaraku nggak ada yang terjadi. Biasa-biasa aja. Aduh mau bergerak ini, aduh mahal, duitnya banyak. Aduh mau bergerak ini, aduh sulit. Aduh bergerak, banyak alasan. Saudaraku, artinya nggak melibatkan Tuhan. Siapa yang melibatkan Tuhan, lalu bergerak, kuasa Tuhan yang bekerja. Bukan manusia. Karena manusia udah tahu nggak bisa. Manusia memang nggak mampu, nggak sempurna. Untuk itu orang-orang percaya harus bergerak. Bagaimana Tuhan juga mau bekerja. Jadi kalau saudaraku diingatkan di sini, nah ini simpel banget saudaraku. Apa yang disuruh buat aja. Begitu juga, saya juga begitu saudaraku. Saya juga pergi suruh ngapain, ya sudah ngikutin gitu. Terus kemana saya pergi, ya udah ikutin aja yang ada. Sepele banget saudaraku ya. Benar, ini saya rasakan. Saya rasakan sampai hari ini. Bahkan mungkin banyak orang yang menuntut sana sini ya. Buat saya bilang, itu bukan urusanmu, bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan. Jadi kalaupun usul pun belum tentu saya terima, kenapa? Karena saya sudah diusulin Tuhan. Sudah diutus Tuhan, maksud saya seperti itu. Jika manusia mau usul kayak apa, kadang-kadang saya nggak bisa terima. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah bekerja di dalam saya untuk apapun yang saya harus lakukan. Sehingga saya sendiri yang harus peka, saya yang harus ngerti. Makanya saudaraku, seberapa peka kita mengikut Tuhan. Kalau saudaraku nggak peka bahwa Tuhan ya itu mau bekerja, saudaraku ya nggak berbuat apa-apa. Kalau saudaraku tahu, ya gimana kehadiran Tuhan itu. Orang yang tahu, dia pasti penting buat Tuhan. Ada Tuhan maksud saya. Penting ya kita melakukan sesuatu penting. Kenapa? Ya inilah harapan orang-orang percaya. Harusnya. Harapan orang percaya itu untuk apa? Untuk ada perubahan. Harapan orang percaya itu apa? Untuk ada mukjizat. Harapan orang percaya itu apa? Untuk Tuhan yang bekerja dan melakukan ya perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Ya, amin ya saudaraku ya. Jadi saudaraku harus belajar betul gimana ikut Tuhan. Kelihatannya sepele tetapi nggak terjadi apa-apa. Untuk itu kalau saudaraku mau sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, tergantung hamba Tuhannya. Kalau hamba Tuhan yang mau bergerak, ya, mau bekerja, mau melakukan, mau mendengarkan, saudaraku saya percaya mukjizat akan terus terjadi dalam kehidupan jemaat-jemaat ya. Maka itu di sini saudaraku lihat ya, benar-benar apa yang dilakukan itu diisi semuanya, dilakukan semuanya dengan benar. Dan kita lihat di sini, lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang sendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mensendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Saudaraku, kalau tinggal menikmati, saudaraku ya, nah itu dia, kebanyakan tinggal menikmati. Nggak bekerja, udah nggak tahu asal-usulnya juga nggak bekerja. Saudaraku, kalau kita bekerja, kita melakukan perintah-perintah Tuhan, kita tahu ini asal-usulnya dari mana gitu ya. Kita tahu kenapa ini bisa terjadi. Ya itu saudaraku ya, ternyata dengan apa yang kita lakukan itu Tuhan benar-benar bekerja. Tuhan melakukan. Jadi kalau saudaraku benar-benar bekerja melakukan perintah-perintah Tuhan, saudaraku tahu bahwa mukjizat pasti terjadi. Ya, perubahan pasti terjadi ya. Semua bisa terjadi. Jadi kalau saudaraku hari-hari didoain tapi nggak berubah, hari-hari didoain nggak ada perubahan apa-apa. Benar nggak sih saudaraku percaya Tuhan Yesus? Pertanyaan. Kalau seandainya Bu, saya sih percaya tapi gini-gini. Ya mungkin itu tadi. Pertemuannya itu loh. Saudaraku harus tahu perjamuan kudus. Pertemuan dengan Tuhan itu harus kudus. Nah ini kadang-kadang saudaraku doanya sama ucapannya enggak sesuai. Bisa saja terjadi seperti itu. Atau bahkan saudaraku ya, kalau kita sudah berhubungan dengan Tuhan mengatakan itu mulut diberi kuasa. Mulut yang diberi kuasa itu saudaraku enggak boleh mengatakan yang sia-sia. Apalagi ada sumpah-sumpahnya, ada caci makinya, saudaraku ada galak-galaknya, saudaraku itu sudah nggak bisa. Makanya saudaraku kenapa kok saya nggak ada perubahan, saya udah bersama dengan Tuhan Yesus, saudaraku jangan salahkan Tuhan, kita belajar dari Ibu Maria ini saudaraku ya. Saudaraku kalau ikut Tuhan atau sebagai hamba Tuhan, apa reaksi saudaraku, apa yang saudaraku kerjakan untuk Tuhan bisa berperkara, untuk Tuhan bisa bekerja, untuk Tuhan bisa mengubah. Nah hari ini apa yang mau diubah saudaraku? Ya,
Apa yang mau dirubah Tuhan dalam hidup saudaraku sekalian? Ya, kalau kita nggak berbuat apa-apa atau berbuat pun salah, tidak sesuai dengan perintahnya. Kan di sini dikatakan, Ibu Maria bilang, apa yang dikatakan perbuatlah itu. Kadang-kadang apa yang dikatakan apa, yang disampaikan juga apa. Bahkan banyak yang merusak. Ya, banyak yang merusak. Kata-katanya bukan membangun tapi merusak. Bikin panas orang, bikin emosi orang, bikin orang sampai keluar dari gereja. Saudaraku, maaf di situ pertemuan kita, pertemuan saudaraku enggak bersama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, mau terjadi sesuatu, kuduskan hidupmu, kuduskan perkataanmu, kuduskan mulut kita semuanya. Supaya kuasa Tuhan ada di mulut kita. Dan apa yang diperkatakan benar terjadi. Supaya setiap kata-kata itu benar-benar terjadi. Saudaraku, saya tidak mengatakan untuk diri saya. Tetapi saya mau mengatakan Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan bekerja saya rasakan. Banyak yang saya katakan langsung terjadi. Kenapa? Karena saya juga mau, saudaraku ya, Tuhan tetap ada di dalam saya. Makanya saudaraku ya, kalaupun banyak orang terjadi pendapat simpang siur tentang saya, saudaraku ya, saya nggak melihat semuanya itu, saya cuma mau melihat gimana ada kuasa nggak dalam mulut saya. Dan banyak ya saudaraku ya, yang sungguh-sungguh didoakan, benar-benar terjadi. Dan kita semua bisa lihat, kuasa Tuhan nyata. Kenapa? Karena memang ada di tengah-tengah kita. Untuk itu saudaraku ya, perjamuan kudus artinya ada dalam pertemuan yang suci. Ada pertemuan yang kudus. Untuk itu saudaraku, kuduskan seluruh hidupmu. Ya kan? Kuduskan seluruh hidupmu. Dari mulut, perkataan nomor 1 itu yang harus kita kuduskan. Supaya di sini jangan melampaui yang tidak disuruh. Jadi kalau apa yang disuruh itu aja yang diperbuat. Ya, kenapa? Ya karena memang itulah. Kalau hidup kita jelek, perkataannya jelek, tentu hasilnya juga hidupnya tidak lebih baik. Mau diberkati, yaitu perubahan tergantung kita. Saudaraku, bukan berarti, oh saya udah buat ini, sudah buat itu. Saya udah melayani seperti ini. Enggak ada. Tapi ini bicara mukjizat, saudaraku. Memang benar-benar terjadi karena kita memang bergerak. Ya, kita bergerak yang benar menurut aturan Tuhan. Bergerak yang benar menurut perintah Tuhan. Bukan bergerak sendiri, berkata-kata sendiri, dengan cara-caranya sendiri. Sehingga saudaraku, ketika Tuhan gak bekerja, saudaraku marah. Atau saudaraku gak terjadi apa-apa, saudaraku marah. Ya saudaraku mungkin capek. Ya banyak orang yang capek. Kalau dibilang orang lumpuh bisa berdiri, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bahkan bisa bangun, saudaraku gak bisa bangun-bangun, gak bisa berdiri-diri, gak bisa jalan-jalan. Atau bahkan saudaraku juga gak mengalami apapun juga. Saudaraku, benar-benar, adakah kekudusan dalam kehidupan kita pribadi? Kita perhatikan itu ya. Karena apa? Yang pasti di sini lihat, begitu sudah dikerjakan dengan murid-muridnya Tuhan Yesus, dipenuhilah tempayan-tempayan itu, dicoba, udah berubah. Jadi kalau kita melakukan perintah Tuhan, saudaraku, tahu-tahu kita udah sembuh, tahu-tahu udah berubah. Perintah Tuhan itu bukan uang. Perintah Tuhan itu segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya merasakan, saudaraku, banyak orang mungkin nggak mau baca Amsal ya. Saudaraku, coba baca Amsal. Ya, itu untuk hidup dunia sampai kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang baca Amsal pasti hidupnya pasti lebih rapi, lebih tertib. Ngomongnya ya, semuanya pasti lebih baik. Coba saudaraku ya, kira-kira yang susah banget untuk ngerem bicaranya, baca Amsal. Susah banget untuk ngerem seleranya, baca Amsal. Susah banget diatur, baca Amsal. Gak bisa berhenti berzina, baca Amsal. Mau jadi wanita baik-baik, baca Amsal. Saudaraku, itu didikan benar tuh. Dari dasar takut akan Tuhan, hidupnya diajari untuk yang baik. Jadi kalau saudaraku mungkin nggak bisa, jadi makanya begitu ikut Tuhan, ya geradakan. Ikut Tuhan kacau. Kenapa? Ya saudaraku nggak pernah dinasehatin. Sehingga ya doa-doa, tapi sebentar lagi juga mulutnya ngomongin orang. Doa-doa tapi sebentar lagi juga maki-maki orang. Ya semuanya bisa dikerjain, tetapi hasilnya nggak ada. Ya itu capek. Benar saudaraku, ya itu capek. Makanya kita harus benar-benar mana sih yang harus kita kerjakan. Karena kita semua ya
Apakah kita nggak ngomongin orang? Ya kita ngomongin orang, tapi dalam arti apa? Maksudnya yang seperti apa, saudaraku ya? Tapi memperbaiki, bukan memperburuk, itulah yang paling penting. Jadi kalau saudaraku mau di sini ada tahu-tahu berubah, tahu-tahu beres, tahu-tahu baik. Karena apa saudaraku ya? Karena sudah ada tindakan dari diri kita yang mengikuti perintah Tuhan dan akhirnya ada perubahan. Akhirnya membuat Tuhan bekerja, akhirnya membuat Tuhan berperkara, dan disitulah saudaraku ya ada perubahan. Makanya saudaraku, kalau kita nggak melakukan, nggak tahu asal usulnya, tapi buat yang melakukan, contohnya Ibu Maria dengan murid-muridnya pasti tahu, itulah perbuatan Tuhan. Itulah perbuatan Tuhan Yesus, itu saudaraku ya. Jadi itulah kenapa kita harus melakukan, supaya kita tahu asal usulnya bahwa Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita bawa perubahan, Tuhan kita punya mukjizat, punya kuasa yang bisa merubah keadaan kita dari kering jadi basah, ya dari tandus sampai berair, saudaraku, bahkan semua bisa terjadi, bahkan dari mati sampai hidup kembali. Nah itulah saudaraku ya, supaya kita tahu semua tentang bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita. Nah itulah saudaraku ya, supaya kita semua mempelajari dengan benar ya. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Berarti nggak pernah habis. Setelah Tuhan bekerja, setelah mukjizat itu terjadi, itu nggak pernah habis yang sebenar-benarnya. Makanya kalau saudaraku bisa merasakan kuasa Tuhan udah pernah terjadi, mukjizat udah pernah terjadi, saudaraku, kuasa itu akan ada selama-lamanya. Amin ya. Amin nggak? Makanya saudaraku, penting nggak Tuhan hadir? Penting. Kalau saudaraku udah bersama Tuhan sekali, harusnya dengan kita terus hidup dengan Tuhan, saudaraku, kuasa itu, mukjizat itu, perubahan itu akan terus ada dalam kehidupan kita selama-lamanya. Makanya kalau saudaraku ya, yang nggak baik keluar dulu, yang baik masih tersimpan, berarti masih ada yang lebih lagi dong. Ya, ada yang lebih lagi. Jadi kalau kita terus-terus bersama dengan Tuhan, saudaraku, saya percaya sampai akhir-akhirnya itu akan lebih baik kehidupan kita. Sampai akhir-akhirnya bahkan akan lihat hidup yang lebih baik lagi. Makanya kalau saudaraku dibilang masih disimpan sampai sekarang, berarti saudaraku yang baik itu akan tetap ada. Jadi maksudnya apa? Yang sementara akan habis. Karena apa saudaraku? Yang kurang baik diminum dulu. Ya, tapi yang baik sampai sekarang, ya, berarti masih tersimpan. Jadi kalau saudaraku bicara dunia, ya itulah yang duluan, tetapi nanti saudaraku kita akan terus ada di dalam yang sebenar-benarnya, ya, yaitulah yang membuat kita bisa selamat, yang membuat kita bisa hidup baik, yang membuat kita bisa dikuduskan dengan darah Yesus. Makanya itulah yang saya imani juga dengan adanya mukjizat di El Sade, yaitu mengubah air putih berubah menjadi anggur. Karena itulah saudaraku ya, saya bisa merasakan bahwa benar-benar kalau secara dunianya bisa habis saudaraku, tetapi yang baik yang dari Tuhan itu nggak akan habis sampai selama-lamanya. Ya, sampai sekarang, kalau dibilang sampai sekarang berarti nggak bisa habis saudaraku ya. Karena nanti yang ngomong lagi sampai sekarang, yang ngomong lagi sampai sekarang, berarti ya sekarangnya siapa lagi? Ya saudaraku, berarti semuanya bisa. Kalau ngomong sampai sekarang, berarti siapapun yang akan ngomong, mungkin cucu kita yang ke nomor urutan 9 ngomong sekarang lagi, berarti ada terus. Untuk itu saudaraku, yang apa yang sudah diterima, apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita dapat dari Tuhan saudaraku ya, itulah yang akan terus menunjukkan lebih lagi ya. Tuhan udah taruh sekali, kalau kita terus di dalam Tuhan, mungkin bisa habis yang dunia, tetapi yang sebenarnya, yang baiknya, yang aslinya bisa habis, yaitu apa? Darah Yesus ya, nggak pernah habis. Mungkin maksudnya itu saudaraku, bisa yang mungkin begitu mati orang kehabisan darah, tetapi kita akan punya darah yang abadi, darah Yesus yang akan memberi kehidupan selama-lamanya. Ya, itulah saudaraku ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai orang pertama dan dari tanda-tandanya, dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku, di situ ya kita bisa lihat gimana orang bisa percaya kalau mukjizat gak ada. Saudaraku, gimana orang bisa percaya Tuhan Yesus, gimana orang bisa terus mengikuti Tuhan Yesus sementara gak ada perubahan. Untuk itu saudaraku, siapapun kita, saya percaya begitu. Ya, sedangkan kita kadang-kadang doa belum dijawab aja udah mundur. Doa belum dijawab aja udah putus asa. Doa belum dijawab aja saudaraku udah gak mau lagi berdoa.
Nah, kalau saudaraku bisa merasakan kehidupan di dalam Tuhan, yang bersama dengan Tuhan, bagaimana orang yang mengundang Tuhan, yang hidup mengikuti perintah-perintah Tuhan dan mau melakukannya, saudaraku akhirnya mengalami mujizat-mujizat, tergantung kembali lagi tinggal kita memeliharanya. Kalau sudah diberkati, saudaraku, kata firman Tuhan yang lain, di mana kamu diberkati tinggal di situ. Berarti sama kayak gini, saudaraku. Kalau kita udah terima mujizat, udah terima kuasa Tuhan, udah ada perubahan, ya saudaraku, setialah di dalam Tuhan. Bertahanlah di dalam Tuhan. Sampai akhirnya kita terus melihat dan melihat mujizat. Nah, itulah saudaraku ya, dan mujizat terakhir apa? Hidup kekal kita. Amin ya saudaraku ya. Kenapa saya bilang mujizat? Iyalah saudaraku, sebenarnya kita nggak selamat lagi. Sebenarnya kita nggak bisa ke surga lagi. Tetapi dengan darah Yesus kita bisa disucikan kembali. Amin. Ya kan? Dengan darah Yesus kita bisa mengenal Yesus. Kita bisa mengenal keselamatan. Kita bisa mengenal hidup yang baru. Bisa mengenal hidup yang benar-benar bisa dikuduskan dan bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Di mana Tuhan ada, kita berada. Hanya siapakah yang hari ini ada respon, ada peka bahwa kehadiran Tuhan, ya, kehadiran Tuhan akan membuat dia bekerja, atau bahkan action kita, gerakan kita, ya saudaraku, apa yang kita lakukan itu membuat Tuhan juga bekerja. Jadi ada dari pihak Tuhan, ada dari pihak kita, di mana ketika kita mau bersama dengan Tuhan dan kita mau mengerjakan, Tuhan akhirnya benar-benar bekerja. Walaupun belum waktunya. Jadi saudaraku, benar-benar di sini perhatikan ya. Perhatikan baik-baik saudaraku, sebagai orang-orang percaya harusnya Tuhan itu nomor satu kita undang. Ya, yang kedua saudaraku, harusnya kita peka dengan keadaan-keadaan kita. Kita bawa kepada Tuhan, kita laporkan kepada Tuhan. Lalu saudaraku ya, kita juga harus mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan akhirnya dengan apa yang kita kerjakan, Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Datangkan mujizat, datangkan perubahan, datangkan kebaikan. Dan siapa ya yang bisa merasakan baik? Tentu kita semua, kita sendiri saudaraku ya. Untuk itu maulah benar-benar dengan Tuhan dan meresponi, bahkan juga melakukan perintah-perintahnya. Sampai kita bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan, Tuhan mau lakukan untuk hidup kita. Sampai kita lihat perubahan-perubahan, dan akhirnya apa yang sudah mungkin udah putus, udah krisis, Tuhan mengubah lagi, ada lagi yang baru, ada lagi yang luar biasa, ada lagi yang ajaib. Dan siapa yang hari ini tergerak hatinya, mau melakukannya, bahkan mau merindukannya, mau mengundangnya, mau bersekutu, mau seperjamuan, bahkan mau sungguh-sungguh melakukan perintahnya. Saya percaya itulah yang membuat Tuhan mau bekerja. Jadi saudaraku, kuduskan hidup kita sekalian untuk bisa terima perjamuan kudus. Kenapa? Karena perjamuan kudus artinya pertemuan yang kudus, makan minum yang kudus. Untuk itu ketika saudaraku kasar dalam perkataan, kasar juga dalam perbuatan, artinya tidak ada kekudusan. Dan gimana Tuhan mau hadir? Saya percaya di sini Tuhan hadir karena kita undang. Yang kedua memang ada kekudusan. Yang ketiga memang ada perintah yang harus dilakukan dan kita melakukannya. Sehingga inilah yang akan terjadi dalam kehidupan siapapun itu yang mengundangnya. Ya, siapapun itu yang mau melakukannya. Siapapun itu yang mau bergerak untuk membuat Tuhan bekerja. Amin ya saudaraku ya. Inilah firman Tuhan hari ini. Supaya saudaraku mengenal betul tentang perjamuan kudus. Yaitu ada dalam pertemuan yang suci. Perkumpulan yang suci. Dalam minum, makan juga yang suci. Untuk itu, kuduskan semuanya. Dan kalau saudaraku ada yang saudaraku rasakan gak baik, sebelum masuk perjamuan kudus, mari kita tundukkan hati kita mengakui dosa kita merendahkan hati untuk terima perjamuan kudus, dan untuk terima firman Tuhan-Nya. Mari saudaraku kita satukan hati kita tutup firman-Nya, dan kita sungguh-sungguh mengakui di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Engkau sudah membukakan semua bagi kami. Untuk itu biarlah Tuhan kami bisa merasakan, kami juga bisa mengakui bahwa banyak kekurangan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa mengakui bahwa banyak Tuhan Yesus yang perlu ditolong Tuhan. Untuk itu Tuhan kami butuh Engkau sungguh Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu sungguh Bapa, untuk kejadian-kejadian, untuk masalah-masalah, untuk kebutuhan-kebutuhan, bahkan kekurangan apapun itu ya Bapa. Biarkan hari ini juga Tuhan, kami ada dalam persekutuan, kami ada dalam perkumpulan pertemuan yang kudus Tuhan, sehingga kami ada bersama-sama dengan Kau Tuhan, kami makan minum bersama-sama dengan Kau Tuhan. Hada terjasina para matakan sekena tina matsu, beturita sena terus miteno sekena, baturikano setus mihano sekena se, with love sekano setus mitero taisen onikenasi, lapasukilo sino it malaksis mantis molisenosi. Inilah hidup kami ya Bapa, kami bawa kepadamu Bapa. Engkau
Engkau Tuhan Yesus cukupkan yang kurang Bapa. Bahkan limpah-limpahkan Tuhan bagi apapun juga yang kami butuhkan. Engkau perlengkapi yang belum lengkap Tuhan. Engkau cukupkan yang belum cukup Tuhan. Engkau berikan yang belum kami dapat ya Bapa. Kami butuh Engkau, kami butuh hadir Tuhan. Engkau butuh hadir dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau melakukan Tuhan, tuntunlah kami. Kami mau mengerjakanlah bahwa kami lebih lagi ya Tuhan. Sehingga kami bisa merasakan Tuhan hadirat-Mu. Kami bisa merasakan perubahan. Kami bisa merasakan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Karena Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Untuk itu Tuhan kami sangat merindukan Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, Engkau hadir. Kami butuh Engkau Tuhan, Engkau datang Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, lawat ya Tuhan. Engkau jamah Bapa dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Melalui dosa pikiran, melalui dosa ucapan, melalui dosa-dosa apapun juga Bapa. Yang membuat Engkau marah, yang membuat Engkau murka, yang membuat Engkau enggak berkenan Bapa. Ampunilah kami. Dan kami mau benar-benar Tuhan, kehadiran-Mu, kedatangan-Mu, benar-benar Tuhan Yesus mengubah kami Tuhan. Tuntun kami untuk melakukan, tuntun kami untuk mengerti, tuntun kami untuk mendengarkan ya Bapa. Dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, dan dengan pertolongan-Mu Bapa. Supaya kami lebih lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh mengakui Bapa, mungkin juga ada yang kurang bergerak, ada yang kurang peka, ada yang kurang tanggap, ada yang kurang mengerti. Bahkan gak mau mengundang Kau hadir Tuhan. Untuk itu yang terjadi kesukaran-kesukaran, yang terjadi kesulitan-kesulitan, yang terjadi kegagalan-kegagalan. Ya Tuhan, ampunilah Bapa atas kebodohan-kebodohan kami. Ampuni Tuhan, hamba-hamba-Mu. Ampuni juga anak-anak-Mu Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan hari ini kami dibukakan. Hari ini kami dibuat mengerti Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan kami bisa melihat kasih-Mu, kami bisa lihat anugerah-Mu, kami bisa lihat pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Untuk selama-lamanya. Sempurnakanlah firman-Mu dan tuntunlah kami untuk mengingatnya, untuk mengerjakannya, dan untuk melakukan selanjutnya. Demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam prosesi perjamuan. Sebelum kita masuk dalam prosesi perjamuan, saya mau berikan beberapa pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang mau mempersiapkan hosti, bisa diganti dengan roti tawar atau juga dengan biskuit. Kemudian untuk anggurnya bisa diganti dengan teh, sirup, atau juga air putih. Dan bagi anak-anak di bawah umur 12 tahun, perjamuan kudus bisa diangkat oleh orang tuanya. Dan perjamuan kudus ini diharapkan dimakan di saat ibadah berlangsung, jadi tidak boleh disimpan ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan tubuh dan hati kita mau teduhkan hati kita sambil Bapak Ibu mempersiapkan juga, kita mau angkat pujian kita mau katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku Yesus, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Katakan, dengan darah-Mu Kau
selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya, mari saudaraku untuk menyambut perjamuan kudus. Ya, saudaraku, kita sungguh sudah dibukakan. Jadi bagaimana saudaraku kalau kita sungguh-sungguh mendapatkan minum yang sesungguhnya? Ya, kita tinggal lanjutkan di Yohanes 6 ya saudaraku, kita lihat bagaimana kita akan mendapatkan roti yang hidup. Jadi kalau kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, saya percaya anggur kita nggak habis, kita benar-benar nggak lapar lagi, nggak haus lagi. Kenapa saudaraku ya? Karena itu bicara kebenaran, bicara di mana ada Tuhan, kita nggak akan kehabisan apapun juga. Untuk itu kalau kita hubungkan dari Injil Yohanes 6 ya saudaraku ya, kalau di ayat 35-nya dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudaraku, saya rasakan benar saudaraku ya, gimana ada mukjizat Tuhan, gimana ada pertolongan Tuhan saudaraku. Kalau kita benar-benar bersama dengan Tuhan, saya percaya saudaraku, benar-benar terjadi dalam kehidupan kita yang tidak akan kehausan, tidak akan kelaparan. Kenapa? Karena di mana kita mau melakukan perintah Tuhan, Tuhan itu juga mau mengerjakannya. Maukah saudaraku melakukan perintah Tuhan? Apa yang dikatakannya, maukah saudaraku mengerjakannya? Kalau saudaraku, Tuhan mau bekerja, lakukanlah perintah Tuhan. Kalau Tuhan mengharapkan mukjizat, lakukanlah perintah Tuhan. Kalau Tuhan mau saudaraku melakukan dalam kehidupan kita yang gak akan habis-habis saudaraku, lakukan perintah Tuhan. Undang dia dan lakukan perintahnya. Apa yang dikatakannya, lakukan saudaraku. Saya percaya kalau saudaraku hari ini bergerak, bertindak, aku mau mengundang Tuhan. Aku mau melakukan perintah Tuhan. Tanya apa? Semua yang diperintahkannya saudaraku. Disuruh apa hari ini? Apa yang harus kita lakukan hari ini? Itu saja saudaraku. Jangan mengerjakan yang lain. Jangan mengerjakan yang lain. Apa yang diperintahkan. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saudaraku tanya kepada Tuhan. Lalu apa yang dikatakan? Apa yang harus kita lakukan? Itu saja lakukan. Supaya sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tak berkesudahan. Kehidupan yang abadi. Kenapa? Karena Yesus memberikan tubuhnya. Kalau dulu dia mengubah mukjizat, air menjadi anggur. Tapi saat ini, Tuhan sudah memberikan tubuh dan darahnya. Untuk itu siapa yang bisa meresponi? Saudaraku, itu pasti terjadi. Kenapa? Karena itu justru sudah menyatu dengan tubuh kita. Sekarang sudah menyatu dengan tubuh kita. Karena percaya, ya, karena perjamuan-perjamuan yang sudah kita terima, sekarang kita udah menyatu, ya, bukan lagi digambarkan secara mukjizat secara dunia. Sekarang sudah menyatu tubuhnya bersama dengan kita, darahnya sudah di dalam tubuh kita. Untuk itu setiap kita yang mau mengerjakannya sudah ada di dalam kita. Pasti ada perubahan. Pasti ada kehidupan.
pasti juga ada pengampunan. Untuk itu, saudaraku, apa yang saudaraku pikirkan? Saya sering, saudaraku ya, kadang saya hanya berpikir, hanya mengingatkan atau mengingat, benar-benar bisa terjadi. Ya, apalagi saudaraku mungkin sudah memperkatakan, sudah mengimani, bahkan juga sudah saudaraku ada di dalam kita. Karena kita percaya. Untuk itu kalau hari ini saudaraku percaya, dengarkanlah firman, dengarkanlah perintah, dan lakukanlah yang harus saudaraku lakukan. Sampai ada perubahan dalam kehidupan saudaraku. Hari ini, adakah kerinduan untuk berubah? Adakah kerinduan untuk ada mukjizat-mukjizat? Tidak ada yang bisa mengadakan selain Tuhan. Untuk itu hanya kita sendiri yang mau mengikuti, yang mau melakukan perintah Tuhan. Sampai mukjizat bisa digenapi. Akulah roti hidup. Saudaraku dibilang, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup yang dunia. Untuk hidup yang dunia. Ya kan, dibilang apa? Dibilang dagingku, roti, ya. Dan roti itu yang diberikan untuk hidup dunia. Kenapa? Karena roti daging. Roti daging. Makanya roti diberikan untuk hidup dunia. Jadi kalau saudaraku hari ini diberikan roti dan anggur, berarti ada dunia, ada juga nanti kehidupan yang kekal. Ada hidup untuk dunia, ada untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau saudaraku sungguh-sungguh di dalam Tuhannya dan mau melakukan perintahnya, saudaraku, saya percaya ada kehidupan untuk hari ini, ada kehidupan juga yang akan datang. Hanya berapa banyak, karena kadang-kadang menganggap perjamuan itu ya yang penting minum banyak-banyak atau makan mungkin banyak-banyak, lalu saudaraku merasakan bahwa di situ harapannya. Padahal di sini bukan seperti itu, saudaraku ya. Harus orang yang percaya, firman Tuhan mengatakan apa? Melakukan perintahnya. Ya kan? Di ayat yang lain. Siapa yang percaya melakukan perintah? Kalau saudaraku percaya nggak melakukan perintah, tandanya nggak percaya. Nah hari ini saudaraku percaya nggak? Kalau saudaraku percaya Tuhan bekerja, Tuhan mengubah, Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita, tentu saudaraku harus percaya dan melakukan perintah. Baru akan ada perubahan dan mujizat. Saudaraku nggak akan bisa sehebat apapun saudaraku. Masalah sekecil apapun tanpa Tuhan nggak akan bisa selesai. Jangan merasa bisa, jangan merasa hebat, jangan merasa berhasil tanpa Tuhan. Salah besar. Kenapa? Karena yang mengerjakan sesungguhnya itu sebenarnya hanya Tuhan. Itu kalau saudaraku bersama dengan Tuhan, saya percaya ya pasti ada kuasanya, pasti juga ada mukjizatnya. Inilah saudaraku ya, supaya kita benar-benar bukan hanya untuk hidup sekarang, karena saya katakan kalau di situ dibilang ya tadi saya bolak-balik saudaraku 51 sekarang 40. Dibilang apa? Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Berarti gimana hidup orang percaya? Nggak habis-habis. Hidup orang percaya itu ada terus. Baik untuk dunia, baik untuk nanti, saudaraku. Udah hidup dibangkitkan lagi, saudaraku ya. Kalau sekarang nggak habis-habis, itu benar, saudaraku ya. Jadi siapa yang mengikuti hari ini, ya firman tadi sudah, dan sekarang digenapi dengan kenyataan, saudaraku. Dan tubuh dan darah udah menyatu dengan kita. Nggak mungkin membuat kita berhenti, ya. Itulah saudaraku ya. Kenapa? Karena Tuhan akan terus memberi firman-Nya, menggenapi dan menggenapi. Dan siapa yang menerimanya, saya percaya memiliki hidup yang sesungguhnya. Amin ya. Mari saudaraku ya, kita angkat rotinya dan kita imani, kita bawa kepada Tuhan, kita angkat roti kita kepada Tuhan dan katakan bahwa kita menerima tubuh Yesus yang turun dari surga. Kita katakan saudaraku ya, dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Tuhan Kristus, akulah roti yang telah turun dari surga. Ya, itulah saudaraku yang kita terima, yang kita imani, yaitu tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Tuhan Kristus. Setiap yang mengangkat roti artinya menerima tubuh Yesus. Setiap yang mengangkat roti artinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang memberikan hidup kekal di surga, bahkan yang memberikan hidup juga di dunia. Di dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Tuhan Kristus, setiap yang percaya dan mengakui dan menerimanya, dilepaskan dari segala penderitaan, dilepaskan dari segala dosa, dilepaskan dari maut, dilepaskan dari kutuk, dilepaskan dari segala sakit penyakit, dilepaskan dari
dari godaan-godaan, dilepaskan dari semua cobaan-cobaan demi nama Kristus. Karena setiap yang benar-benar menerima percaya, artinya Yesus tubuhnya menyatu dengan tubuh saya, menyatu dengan tubuh kita di dalam nama Kristus. Tidak bisa dipisahkan lagi, tidak bisa dicerai-beraikan lagi, tidak bisa dihancurkan lagi, tidak bisa dirusakkan lagi. Karena Yesuslah yang dikutuk, yang terkutuk di atas kayu salib, dihancurkan, dirusakkan, untuk kami menerima keselamatan, untuk kami terima pemulihan, untuk terima kami kesempurnaan. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Yesus, kami percaya bahwa roti ini turun yang turun dari sorga, yaitu tubuh Yesus Kristus, yang menjadi perjamuan yang kudus, yang menjadi makanan yang kudus, yang menjadi makanan yang kekal, makanan yang abadi untuk hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Yesus, setiap yang mengangkat roti percaya menerima tubuh Yesus Kristus, dan inilah tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Yesus, makanlah, inilah tubuh Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Dan Engkau memberikan kami hidup dan juga kebangkitan. Untuk itu biarlah Tuhan setiap yang menerimanya Tuhan, benar-benar menerima hidup dan dibangkitkan pada akhir zaman. Mari saudaraku, kita mengangkat anggur kita, minuman kita, perjamuan kita. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Tuhan Yesus. Anggur inilah darah Yesus yang menjadi jaminan hidup untuk yang kekal, untuk selama-lamanya, yang tidak akan pernah habis, tidak pernah berhenti. Bersekutu bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara kekasih, saudara-saudara satu iman di dalam Kristus Yesus. Dan setiap yang mengimani, setiap yang percaya bahwa anggur, minuman, apapun yang sudah diangkatnya, sudah menjadi darah Yesus Kristus yang kami imani sebagai penebusan, perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan hidup baru, yang hidup yang kekal, yang memberikan kemenangan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kelepasan, yang memberikan kekekalan, bahkan yang memberikan perubahan-perubahan dalam nama Bapa Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami, kehidupan suami istri, kehidupan orang tua dengan anak, kehidupan ekonomi, kehidupan kesehatan, kehidupan apapun juga. Dalam nama Bapa Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah perubahan, inilah anggur, inilah darah Kristus yang sudah diberikan, dicurahkan bagi kami yang percaya, bagi kami yang menerima, untuk hidup kekal, untuk hidup dalam perubahan-perubahan, untuk hidup dalam kuasa Tuhan, untuk hidup dalam mujizat-mujizat Tuhan. Dalam nama Bapa Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang sudah disempurnakan menjadi darah Yesus Kristus. Setiap yang meminumnya punya perjanjian hidup yang baru, hidup yang kekal. Setiap yang menerimanya memiliki hidup yang baru, hidup yang kekal. Bahkan menerima penebusan, menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa Yesus, dalam nama Yesus, inilah sebagai penebusan, inilah sebagai darah Yesus Kristus yang memberikan hidup kami, hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang di bumi seperti di sorga. Dalam nama Bapa Yesus, dalam nama Yesus, setiap yang meminumnya lepaskan dari dosa-dosa, setiap yang meminumnya diampuni dosa-dosanya, bahkan dilepaskan dari segala penderitaannya, karena tubuh Yesus adalah, darah Yesus Kristus adalah yang memberikan pengampunan. Untuk itu setiap dosa yang diampuni pasti disembuhkan, dipulihkan. Setiap dosa yang diampuni pasti disempurnakan. Dalam nama Bapa Yesus, dalam nama Yesus, inilah yang kami terima adalah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan hidup baru, hidup kekal. Dalam nama Bapa Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Minumlah. Kita sama-sama saudaraku mengangkat tangan kepada Tuhan dengan iman percaya bahwa kita diberikan kehidupan, dengan iman dan percaya bahwa kita diberikan kemenangan, kelepasan, dengan iman percaya bahwa kita juga diberikan kesembuhan, diberikan mukjizat, diberikan perubahan-perubahan, untuk kita bisa bersaksi, untuk kita bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran. Dan setiap kita yang percaya supaya benar-benar terus beriman kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang memberikan hidupnya. Bahkan hidup yang kekal, hidup yang selama-lamanya. Untuk itu setiap yang percaya, saudaraku, percayalah bahwa segala sesuatunya yang kita letakkan, kita bawa kepada Tuhan, lalu kita percaya kepada Tuhan. Tuhan bekerja. Tuhan akan melakukan apapun juga. Itu setiap saudaraku mungkin yang punya pokok-pokok doa.
atau apapun yang menjadi kerinduanmu untuk saat ini, saudaraku berdoalah dengan tubuh dan darah Yesus. Artinya dosaku diampuni. Dengan tubuh dan darah Yesus Kristus, segala permasalahanku, kebutuhanku, keadaanku, kami percaya diangkut semua di atas kayu salib. Dan Tuhan selesaikan semuanya sesuai dengan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Bapa, Terkudus, dalam nama Yesus. Terpujilah namamu selama-lamanya dalam kehidupan kami. Sebab Engkau hidup di dalam kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebelum kita menutup ibadah kita, ada beberapa info jemaat yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendapatkan konseling atau dukungan doa dan juga informasi lebih lanjut mengenai GKR HI Jemaat El Shaddai, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Kemudian bagi juga Bapak Ibu yang ingin bergabung di dalam El Shaddai Community, bisa men-scan QR Code yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Kemudian untuk ibadah sepekan bisa dilihat di tayangan berikut ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami juga sudah menerima berkat Tuhan Yesus, firman-Mu Bapa bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Biar setiap apa yang sudah kami lakukan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan Yesus bisa berguna Tuhan untuk dalam kehidupan kami Bapa dan juga untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah berada di penghujung ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Bapa. Kalau sebentar kami juga mau mengangkat doa-doa kami Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan Yesus Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, Ibu Pendeta Marta Tuhan, beserta juga Bapak Pendeta Brian Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, biar Tuhan yang berkati, Tuhan yang tuntun lebih lagi Bapak, kemanapun Tuhan Yesus mereka harus melangkah, mereka harus melayani, biar benar-benar Tuhan mereka ada di dalam kuasa-Mu, mereka ada di dalam perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Kalau juga Tuhan Yesus Engkau yang berkati Bapak seluruh keluarganya Bapak, mulai dari anak-anaknya Tuhan, bahkan seisi rumahnya Tuhan, biar Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk koordinator kami Tuhan Yesus, Ibu Pendeta Lois Sinulinga Tuhan, Engkau yang berkati juga Tuhan Yesus hamba-Mu ini Tuhan Yesus dengan hikmat-Mu Bapa berlimpah-limpah Tuhan Yesus, dan biarkan juga Tuhan Yesus keluarganya juga boleh Engkau berkati Bapa. Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan Yesus anak-anak-Mu yang sudah melayani pada hari ini Tuhan, apapun yang dikerjakan biar benar-benar Tuhan semuanya menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau juga berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang sudah ikut beribadah Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan, biar apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus semuanya berhasil di dalam tangan Tuhan. Dan untuk aktivitas kami selanjutnya Tuhan Yesus sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga mau menumpangkan tangan kami Bapa atas gereja kami Tuhan Yesus, GKR HI Jemaat El Shaddai Bapa. Tuhan, kami bersyukur Engkau berikan kami Tuhan Yesus gereja yang benar-benar Bapa bisa membuat kami bertumbuh, di mana kami memiliki komunitas Tuhan untuk saling berdoa dan saling menopang Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berkati Bapa gereja kami ini Tuhan Yesus lebih-lebih lagi Bapa, biar lebih lagi Tuhan Yesus bisa menjangkau banyak jiwa Bapa dan memperluas kerajaan surga-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Bapa untuk renovasi yang sedang berlangsung Tuhan Yesus di Jagakarsa dan juga di Depok Tuhan Yesus, biar apapun yang dibutuhkan Tuhan, mulai dari bahan-bahan bangunan Tuhan Yesus atau juga orang-orang yang mengerjakan Tuhan, biar benar-benar semuanya Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Bapa untuk setiap ibadah yang akan diselenggarakan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, mulai dari Senin Bapa sampai juga nanti hari Minggu kembali Tuhan kami bertemu lagi Tuhan Yesus di dalam ibadah minggu kami Tuhan, biar Engkau yang sertai, Tuhan yang berkati setiap ibadah-ibadah kami, biar benar-benar Bapa semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa untuk bangsa
bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kalau juga sekarang kami bersyukur Bapa sudah mulai mereda Tuhan Yesus untuk kasus-kasus COVID Tuhan Yesus. Tuhan, biar Engkau yang pulihkan lebih lagi Bapa negara kami Bapa, bangsa kami Tuhan. Engkau yang berikan kami kesehatan Bapa, kekuatan Tuhan untuk melewati masa-masa yang sukar ini Tuhan Yesus. Biar kami tidak hilang pengharapan, biar kami tetap teguh percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus juga Bapa, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang juga nanti akan memberikan persembahan, baik yang sudah diberikan, baik yang nanti akan diberikan, apapun bentuknya Tuhan. Biar Engkau yang berkati Tuhan, yang pakai Tuhan Yesus, biar semua ini bisa menjadi alat Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudaraku, kita tutup ibadah kita. Bapa, Engkau telah memimpin kami dari awal pertengahan sampai selesai. Engkau telah membawa kami dalam kehidupan yang abadi. Secara kebenaran-Mu Tuhan, untuk itu biarlah Tuhan kami tetap dibungkus oleh darah kudus-Mu, dikuasai, dilindungi Tuhan, sampai selama-lamanya. Sehingga kami tidak terhilang, sehingga kami tidak dikacaukan, kami tidak dikalahkan. Oleh karena ada darah dan tubuh-Mu dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang dilakukan, kiranya mendapatkan kasih-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Pelayanan hamba-Mu, pelayanan anak-anak-Mu semua, biarlah mendapatkan kasih-Mu yang sempurna. Sehingga kami memiliki hidup di bumi seperti di surga. Untuk itu sempurnakanlah ya Bapa, karena kami berdoa kepadamu. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam Yesus Kristus. Terimalah berkat rahmat anugerah. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, perlindungan, pengurapan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus. Yang mengurapi kita, mengalir kepada kita, yang membaptis kita, yang menolong kita, menuntun kita dalam kebenarannya. Dalam Kristus Yesus terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.